Hai winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan seperti biasa hari ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Kalau ada yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja link yang udah saya share di deskripsi di bawah ya. Dan lalu langsung join, karena nanti semua informasi-informasi penting juga akan kita share-nya di Telegram itu. Sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu. Jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan kalau merasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Kita langsung mulai aja. Kita akan ke Telegram karena semua fasilitas dari Wisdom and Invest itu aksesnya melalui Telegram ya. Jadi yang penting teman-teman HP-nya atau laptopnya itu ada Telegram, itu bisa diakses di mana aja, kapan aja. Bagi yang ingin tahu fasilitasnya Wisdom and Invest itu apa aja sih? Karena banyak banget ya. Screener kita ada banyak, chartnya kita juga ada banyak, lalu kita juga ada inspirasi kayak seperti stock pick sih sebetulnya ya, tapi kita tidak menyebutnya sebagai stock pick, kita sebutinnya sebagai inspirasi saham. Nah, bagi yang ingin tahu apa aja sih toolsnya itu, emang screenernya ada apa aja, chartnya ada apa aja, maka bisa ya ikutan acara Zoom yang sering kita adakan secara rutin. Ini terbuka untuk umum, jadi siapa aja boleh bergabung. Di hari Rabu kemarin sih sudah lewat, dan nanti hari Sabtu ada lagi nih kalau teman-teman ketinggalan, yaitu Sabtu jam 4 sore. Oke, hari Jumat sebetulnya saya juga ada acara, cuma belum dipublish ya. Nanti teman-teman menunggu aja di Instagramnya Wisdom and Invest. Saya akan ada IG Live, topiknya apa dan dengan siapa. Silakan ditunggu aja ya. Jangan lupa follow juga Instagramnya Wisdom and Invest. Kalau ya teman-teman buat yang pernah atau sering mampir ke sini dan merasa bahwa toolsnya Wisdom and Invest nih keren banget sih, pengen tahu deh, penasaran ataupun mau nanya-nanya dulu, itu boleh ya tanya-tanya di kontaknya admin. Admin itu ada dua sih adminnya. Jadi teman-teman silakan kontak, tanya-tanya dulu fasilitasnya apa aja sih, harganya berapa. Jadi tools yang saya pakai di sini itu hanya sebagian kecil ya. Dan itu kalaupun sebagian kecil itu aja sudah bermanfaat banget, bisa didapatkan dengan dua cara, yaitu yang pertama tentunya dengan berlangganan, menjadi membernya Wisdom and Invest, dapetin semua full fasilitas ya, jadi komplit banget. Ada juga sih versi yang lebih ekonomis. Nah, teman-teman boleh tanya dulu ke adminnya, harganya berapa sih kalau yang full, dan yang ekonomis tuh apa aja. Atau mau buka rekening sekuritas saja langsung melalui Wisdom and Invest, itu bisa didapatkan secara gratis. Nah, tapi ada syarat-syaratnya nih. Sekuritas yang jadi rekanannya Wisdom and Invest itu ada 3, JUC atau Jasa Utama Kapital, NH Korindo, dan Sukor Sekuritas. Jadi teman-teman bisa pilih kira-kira yang mana sih yang cocok dengan kebutuhannya teman-teman. Kalau mau tanya-tanya lagi, silahkan ya lebih lanjut, atau mungkin nanti hari Sabtu aja, silahkan tanya-tanya dengan coachnya yang di hari Sabtu ya. Saya mau share dulu screener, ini NBSA. Jadi kita punya screener banyak, tapi saya akan share ini dulu. Kalau yang di hari Senin biasanya saya share screener WinPix D ya, itu ada statusnya buy, sell, hold. Nah, biasa hari Senin jadwalnya tuh saya akan share saham-saham yang masuk screener, dan saya bahas khusus saham yang di dalam screener itu. Jadi bukan saham yang di-request oleh teman-teman. Kalau hari Selasa dan Kamis saya akan bahas saham yang di-request oleh teman-teman. Jadi supaya teman-teman belajar, oh ternyata cara baca chartnya begini, cara menggunakan chartnya tuh begini, gitu ya. Hari ini screener NBSA secara D itu daily, dan ini udah diurutin dari paling atas sampai bawah. Kalau yang paling atas artinya asingnya net buy yang paling besar. Lalu kalau yang paling bawah itu minus artinya asingnya net sell ya. Kita biasanya ngeliatin foreign flow ini ataupun namanya net buy sell asing. Kita kodenya NBSA ya. Fungsinya untuk ngelihat saham apa sih yang ada foreign flow-nya, ada inflow dari foreign. Kalau ada inflow, biasanya sahamnya berpotensi untuk naik. Tapi nggak semua ya, jadi harus teman-teman analisa dulu, kira-kira saham ini berkorelasi nggak dengan foreign flow. Kalau nggak berkorelasi, maka kita tidak bisa jadikan
analisa foreign ini sebagai analisa itu tidak bisa dijadikan acuan. Jadi kita pakai analisa teknikal aja. Terus saya mau share hari ini di Remember ngapain aja sih? Nah, tuh ya, BBNI. Ini BBNI saya buka nih nama sahamnya karena kan nggak mungkin diapa-apain ya. Namanya juga saham blue chip, dia liquid. Waktu itu saya nggak share di sini ya, mungkin ya. Oh, berarti saya hanya share ke member. Yang di sini soalnya saya bahas waktu itu ada yang request BBRI doang, BBNI-nya nggak dibahas. Oke, jadi BBNI-nya udah oversold, jadi saya udah mention ke para member. Untuk member yang mendapatkan cuan, happy cuan. Jangan lupa ya, strateginya seperti apa diterapin. Tuh MA 200 di 8.800 cicil beli. Tuh. Dan selanjutnya ini juga ada yang kita share. Biasanya di end of week kita ada share analisa makro mikro dan beberapa saham yang cukup menarik untuk ditradingkan selama seminggu ya. Ini tuh, topik udah jalan, on weakness, today 6%. Terus ada juga ini Coach Zoe, biasanya dia spesialis di saham-saham yang second dan third liner nih. Nah, itu udah ada, tapi nama sahamnya saya tutup ya, karena sahamnya agak high risk, jadi saya nggak share. Tapi cuan ya, buat teman-teman ataupun para member yang sudah cuan, kita akan bahas nih ke sahamnya. Seperti biasa, kita bahasnya indeks dulu, karena biar kita punya peta besarnya ya, kira-kira indeksnya tuh mau kemana. Foreign flow, saya pakai chart SDX ini, tadi perintahnya itu SDX Composite, dan chart yang kedua yang saya pakai untuk analisa indeks itu adalah WinX, jadi yang satu analisa foreign flow, yang satu analisa teknikal. SDX ini kalau hijau-hijau artinya foreign-nya net buy, kalau orange-orange artinya net sell. Kenapa kita pakai ini? Karena indeksnya biasanya berkorelasi dengan pergerakan foreign flow. Jadi kalau ada inflow, indeksnya naik, kecenderungannya naik. Kalau foreign-nya net sell, maka kecenderungannya akan turun. Nah, ini kemarin candle-nya hammer, ada foreign flow, tapi dia belum breakout dari downtrend line ya. Jadi arahnya ini masih ke bawah. Ini hanya sementara kenaikannya, kita lihat dulu apakah dia mampu ke atas 6890. Nah, kalau dia mampu ke sini, baru menarik lagi, atau bahkan di atas 6962 baru menarik lagi. Jadi bisa jadi ini masih hanya potensi bahwa dia akan dead cat bounce aja ya, hanya pantulan sementara aja. Jadi strategi tradingnya masih sama, yaitu untuk sementara kita fast trading dulu, yang swing kecuali untuk saham-saham yang memang uptrend dan bisa diswingkan, dia liquid, dia uptrend, nah itu baru diswingkan. Untuk sisanya saham-saham yang berkorelasi dengan indeks, maka kita ikutin ya stylenya, strateginya tetap sama. Karena kalau menggunakan chart win, dia momentumnya mulai keluar merah nih. Jadi agak merah, sehingga ada potensi dia hanya dead cat bounce aja. eh Menggunakan chart win-nya nanti saya akan jelaskan lebih detail di saham aja langsung kali ya. Kalau untuk indeks kan kita udah ngelihat momentumnya merah, artinya berpotensi hanya dead cat bounce. Kita masuk ke saham yang pertama, yaitu BHIT. Nah, BHIT. Kita pakai chart kedua yaitu GD. Cuma untuk saham yang begini mungkin nggak bisa pakai GD kali ya. Kurang cocok karena GD itu adalah trend follower dan biasanya digunakan untuk saham-saham yang cukup liquid, tidak volatil dan untuk trend follower, jadi harus untuk lebih efektif digunakan untuk saham-saham yang sedang uptrend. Jadi kalau saham-saham gorengan kayaknya agak kurang oke ya pakai ini. Yang chart pertama kita gunakan adalah chart win. Biasanya kita melihat paling gampang adalah dengan melihat momentumnya aja. Jadi momentumnya itu kalau berwarna titik pink artinya dia masih sideways. Yang bagus adalah ketika dia berwarna Ben Hur seperti yang di pojok kiri ini tuh ada momentum birunya ya. Nanti kita bahas di belakang barangkali ada contoh saham yang ada momentum birunya jadi lebih menarik. Intinya kalau momentumnya masih berupa titik pink, dia masih sideways, sebetulnya tidak menarik untuk ditradingkan. Tapi kalau sahamnya murah, ya mungkin bisa lah ya kita tradingin tiktokan atau tektokan 1-2 tik karena sahamnya murah nih. Saham puluhan ini bisa di tektokin 1-2 tik. Cuma saya belum begitu tertarik sih ya untuk si BHIT ini, MNC.
Tunggu aja sampai ada pergerakan dulu, volumenya cukup liquid dulu. Ini rata-rata transaksi pas-pasan sih. 3,9 miliar, transaksi hari ini 2 miliar, jadi belum begitu menarik. Mendingan kita tunggu aja sampai terbentuk volume yang menguat, tunggu momentum. Jadi kalau ada momentum biru, nah itu baru menarik. Kalau dia ini ya, jadi dua hal yang perlu diperhatikan menggunakan chart win. Kalau mau trading di saham BIT ini, tunggu aja sampai ada momentum biru dan volumenya mulai meningkat, dia mulai di atas garis win line. Ini garis win line tuh yang warna magenta. Jadi kalau dia udah di atas garis win line baru menarik. Oke? Otomatis pasti ini pixelnya juga akan menjadi hijau-hijau, jadi semuanya terpenuhi, indikatornya semua jadi bagus. Di atas garis win line itu yang pertama, yang kedua pixelnya hijau-hijau, yang ketiga dia ada volume, dan yang keempat ada momentum biru ya. Kalau itu semua terpenuhi maka jadi cantik banget. Karena sahamnya, nggak apa-apa deh, saya jelasin aja ya menggunakan chart GD. Jadi si GD ini, perintahnya /GD nama saham. Saya ada bikin satu video khusus untuk GD, bisa teman-teman lihat ya. Fungsinya adalah untuk trend following. Dan ini chart yang teman-teman dapatkan secara gratis jika menjadi nasabahnya Wisdom and Invest. Cara ngelihatnya tuh gampang banget ya, supaya teman-teman nggak repot-repot analisa, nggak bingung-bingung. Karena di tengah kesibukan, mungkin teman-teman sibuk, pusing menganalisa apa sih itu MACD, ini apa terbuka, stokastik lah, apalah, sangat membingungkan kan? Sehingga kita mempermudah dengan warna candle aja. Cukup lihat titik hijau itu menjadi sinyal untuk entry, titik hitam itu sinyal untuk exit. Dan candlenya urutan yang paling bagus adalah dari hitam, oranye, kemudian hijau. Nah, ini urutannya. Jadi dari hitam berubah ke orange, pertama kali dia pasti muncul titik hijau biasanya. Jadi kalau teman-teman cukup lihat titik hijau dan titik merahnya aja untuk entry exit juga bisa. Ketika dia berubah menjadi orange, selama dia masih orange, maka hold. Ketika dari orange dia berubah menjadi hijau, maka juga hold, karena artinya semakin membaik. Tapi kalau dari hijau dia berubah menjadi orange, seperti di sini ya, artinya watch out, karena dia mundur tuh. Bukan menjadi baik, dia malah mundur. Tapi kalau candlenya masih hijau terus, maka hold aja ya, sampai dia berubah menjadi hitam, maka pasti dia akan keluar titik merahnya. Itu. Oke, jadi orange itu sifatnya spekulatif buy, hijau itu semakin membaik. Dan hitam, selama candlenya masih hitam seperti ini, belum ada sinyal untuk entry. Jadi si bit ini, kalau menggunakan chart GD belum ada sinyal untuk entry ya. Sama yang di ini juga belum ada sinyal entry. Coba kita gunakan haki deh. Aku penasaran. Lihat ya, ada si spike. Tapi spike ini tidak menjadi sinyal ya. Kita harus menunggu adanya konfirmasi karena spike ini hanya mengindikasikan adanya transaksi dalam lot yang besar, transaksi besar. Bukan berarti dia menjadi sinyal entry. Kita harus ada konfirmasi ketika dia breakout. Maka dari itu ini tetap perlu adanya konfirmasi ya. Kalau udah konfirmasi, dia ini HK itu yang di sebelah sini di bawah hijau-hijau itu artinya banyak yang HK. Jadi kalau dia hijau-hijau banyak, ini grafiknya meningkat, nah itu bagus. Tapi kalau merah-merah artinya banyak yang haki atau banyak yang buang. Oke. Kita lanjut ya ke saham kedua yaitu Inco. Infonya belum oke nih karena momentumnya masih merah, jadi tidak oke. Di sini kan ada channel ya, ini yang warna magenta menurun ke bawah itu namanya channel. Ini bisa teman-teman gunakan sebagai area untuk trading juga sebetulnya. Karena dia lagi bergerak di dalam channel itu, otomatis ada potensi dia zigzag di dalam channel. Jadi seperti ini pergerakannya ya. Sehingga ketika dia di support channel, boleh sih spekulatif buy, tapi momentumnya masih merah ya, sehingga high risk atau beresiko jebol lagi supportnya. Kalau mau bottom fishing, biasanya menunggu sampai momentumnya berubah menjadi merah tua. Jadi tunggu aja nih, kalau mau bottom fishing lagi di sini, sini ada support soalnya si Inco ya. Support di low kemarin, berapa tuh? 6.200 sepertinya nih. Jadi
wait and see dulu. Kalau dia di support, dia bertahan, momentumnya berubah menjadi merah tua. Nah, itu boleh teman-teman bottom fishing ya. Tentu sifatnya sangat spekulatif banget. Jadi bisa 50-50, bisa gagal, bisa juga sukses cuannya. Dan sebaiknya teman-teman hanya untuk fast trading aja. Karena momentumnya masih merah. Oke, jadi info itu ya. Itu supportnya. Sebentar nih. Kita pakai ini deh. Untuk ngeliatin supportnya. Info. Chartwin juga ada di TradingView ya. Barangkali teman-teman ada yang mau pakai tools dari Win yang di TradingView itu juga bisa. Ini supportnya di 6250. Tuh. Jadi si Inco supportnya 6250. Kalau dia bertahan, maka kalau dia bertahan dan momentumnya berubah menjadi merah tua, maka boleh spek buy. Tapi kalau dia jebol dan momentumnya masih merah, mungkin skip dulu. GD, chart GD candlenya masih hitam ya, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Kalau di GD, candle hitam itu artinya belum ada sinyal untuk entry. Titik hijau entry, titik merah exit. Ya, seperti sini titik hijau entry, titik merah exit. Kita lanjut ke bumi. Bumi. Oke. Bumi, hari ini sih mantul ya bikin higher high, tapi dia lagi bergerak dalam channel trend, jadi kemungkinan hanya dead cat bounce aja dulu karena zigzag di dalam channel ini. Dengan support trendnya, ini angkanya ya, ini kan garisnya nih, kemiringannya. Ini angkanya nih, 122 di bawah itu support, yang 134 di atas itu adalah resist ya. Tentu kita buletin sesuai dengan fraksi ya. Kalau fraksi 5, maka angka kelipatannya udah pasti 5 gitu. Ini momentumnya sih berwarna merah tua, tapi ingat sifatnya spekulatif buy dan hanya untuk fast trading karena dia masih berwarna momentumnya merah. Kecuali dia udah mulai jadi biru nih, seperti yang di sebelah sini, dia menjadi biru, itu cukup menarik gitu. Masih bisa ditradingkan ya. Kalau yang merah tua mau bottom fishing tuh seperti di sebelah sini. Di sini dia berubah menjadi merah, buy on weakness, on support, lalu bisa cuan seperti itu. GD, chart GD, candlenya masih berwarna hitam, jadi belum ada sinyal ya, karena chart GD ini adalah trend follower, dia belum uptrend. Ini kalau kita tarik garis trend, dia masih belum break dari situ. Jadi kalau si bumi ini dia break dari sini, break dari sini, nah itu menarik, artinya bisa untuk entry. Ini belum ya, belum ada sinyal entry. Kita lanjut ke Aces. Aces. Sinyal exitnya di jadi waktu itu sudah ada sinyal entry segitiga hijau, momentumnya berwarna birunya bukan di situ sih. Birunya pas di sini. Nah, terus buy on weakness ya. Buy on weakness jadi buy di dekat garis win line. Di situ harusnya menjadi sinyal untuk entry. Di sini sudah exit dalam kondisi floating profit dalam kondisi cuan. Udah exit karena segitiga merah ya, segitiga hijau entry, segitiga merah exit, momentum melemah, mulai muncul momentum merah itu tidak menjadi sinyal entry, artinya tidak bagus. Jadi harus ingat kalau momentum biru, apalagi pertama kali, itu bagus untuk entry. Tapi kalau dia berubah menjadi biru tua dan semakin menurun, jadinya tidak oke ya. Ada potensi untuk reversal atau balik arah. Sama seperti di sini. Sini entry, di sini momentumnya biru tua menjadi reversal. Kebalikannya, kalau merah pertama kali tidak oke, tapi kalau dia berubah menjadi merah tua, maka menarik untuk bottom fishing. Makanya ini kalau mau entry di Aces, mendingan tunggu aja ya sampai dia berubah menjadi merah tua, apalagi kalau dia mengecil, maka berpotensi banget untuk balik arah. Supportnya di berapa nih? 4 4 berapa nih? Pakai low yang kemarin aja ya. Ini support terdekat sih 488. Aces. Aces.
Oh, ini ada nih angkanya. Pakai ini aja kalau gitu. Nah, jadi yang ini supportnya ada di, kita pakai chart GD aja ya. Ini juga ada garis-garis yang menunjukkan support dan resist. Kalau garisnya hijau, maka angkanya hijau. Kalau garisnya coklat, maka angkanya yang di kanan juga berwarna coklat. Kalau candlenya hitam, maka angkanya berwarna hitam. Sinyal entry menggunakan chart GD, titik hijau entry, titik merah exit, titik hijau entry, titik merah exit, titik hijau entry, titik merah exit. As simple as that. Gampang kan ya? Jadi kita menggunakan chart GD ini sangat gampang sekali. Candlenya selama masih berwarna hitam, ini tidak ada sinyal entry. Jadi menunggu titik hijau atau candle orange pertama kali. Supportnya ada di 478 dan 492 tuh angkanya yang hijau dan coklat ya, dia ada dua garis. Jadi itu supportnya. Nanti kalau deket-deket support dia sudah mulai muncul titik hijau, maka boleh spekulatif buy. Atau kalau nggak mau menunggu tapi udah tahu nih ada support, ya udah kita entry deh deket-deket 492 sama 478. Kalau jebol dari itu maka exit. Nah, itu juga boleh ya. Boleh spekulatif menggunakan garis supportnya itu. Untuk Aceh sudah, kita lanjut. MTEL. MTEL, ternyata dia gagal break MA 200. Yang titik-titik ini MA 200. Belum ya, jadi belum oke. Nah, menarik nih. Kita pantau aja di area support 695. Barangkali dia mau bikin begini ya. Mau bikin zigzag begini, jadi pantau aja on support. Support 700 sampai 695. Kalau dia mantul, ingat ya, menunggu mantul dulu, atau kalau mau menunggu momentum birunya semakin meningkat dulu, itu juga boleh. Buy on weakness, ini soalnya dia belum bisa breakout dari MA 200, sehingga MA 200 ini nanti akan menjadi resist lagi ya. Yaitu di 725 sampai 735 itu adalah area resistnya. Support 695 700. Kalau mau spek buy maka menunggu di area-area sana. Kalau dia jebol maka nggak jadi ya. Makanya wait and see dulu, tunggu dia pantul. Kalau dia nggak mantul, berpotensi akan turun lagi ke bawah ke support 680. Jadi tunggu dulu mantul, ada momentum, maka itu menarik untuk entry. Gitu ya. Si MTEL itu. Soalnya momentumnya masih belum belum ada tuh, belum meninggi banget. Menggunakan chart GD, sinyal entry, ini waktu itu di sini titik hijau entry, titik merah exit, titik hijau entry, dan belum ada titik merah ya, jadi masih hold. Tuh, kalau ada yang entry di sini, tuh on support lagi. Dia on support, muncul titik hijau, maka ini ya, masih bagus, masih oke, tinggal tunggu aja. Ketika dia berubah menjadi orange, maka udah harus pantau tuh. Pasang trailing stop, lalu kalau berubah menjadi titik merah, keluar titik merah, jangan lupa untuk exit ya. Kalau pakai chart GD, pakai GD aja. Kalau pakai chart win, pakai win aja. Jangan dicampur aduk ya, nanti teman-teman jadinya bingung. Oke, jadi MTEL masih hold. Kita lanjut ke pada. Si pada ini em, momentumnya sih menarik sebetulnya, tapi masih merah ya. Artinya kenaikannya memang sifatnya hanya sementara aja. Lihat nih, seperti di sini. Contohnya ketika dia momentumnya berwarna merah tua, semakin mengecil, tapi kenaikannya karena masih merah, kenaikannya hanya sementara, jadi hanya untuk fast trading aja. Begitu pula dengan ini ya, ini ada support nih seharusnya. Coba kita gunakan chart satu lagi untuk ngeliatin supportnya. Supportnya di 110. Nah, tadi kan momentumnya melemah ya, mengecil. Kalau mau buy on weakness, mau spekulatif boleh dekat 110, tapi kalau dia jebol dari 110, maka jangan entry ya. Jadi pastikan dia mantul dulu dari area 110-nya ini, baru teman-teman spekulatif buy. Dengan catatan hanya untuk fast trading karena momentumnya masih merah, belum ada momentum biru. Jadi kalau momentumnya merah itu hanya untuk fast trading. Kalau ada momentum biru baru bagus, baru teman-teman swingkan. Menggunakan chart GD ini supportnya 110, resistnya 138 karena garisnya hijau ya. Ini garisnya coklat 110. Candlenya warna hitam artinya exit. Belum ada sinyal entry.
Tapi karena dia sideway di area sini, ini kita bisa abaikan nih titik hijau dan titik merahnya. Kita gunakan strateginya BOS dan SOS. BOS dan SOS. Buy on support, lalu sell on strength. Jadi fast trading aja. Ingat, tunggu mantul. Kalau nggak mantul, jangan ya. Karena high risk banget. Kalau jebol, artinya lanjut turun ke bawah. Kita ke RALS. RALS. Momentumnya berwarna merah tua. Nah, ini boleh spek buy, tapi buy on weakness ya. Karena dia di resist, ada resist garis win line. Kita buy on weakness saja, on support 640 dan 625 tuh. 625 itu area-area supportnya, 620 kali ya, sini low yang kemarin. Jadi 620 sampai 640 merupakan area untuk spekulatif buy. Dengan resist di 655. 655. Ini untuk RALS. Masih merah, berarti ingat hanya fast trading. Dia masih hanya DCB aja ya. Kalau dari GD, candlenya masih warna hitam, jadi belum ada sinyal untuk entry. Kalau mau menggunakan chart GD ini berarti menunggu aja sampai dia muncul titik hijau, sampai trennya sudah uptrend kembali, maka baru entry. Ini trennya masih menurun soalnya tuh. Ya, masih menurun. Dia bikin tangga ke bawah. Ini DCB aja. Harusnya kemarin sih spek buy-nya. Karena bikin candle hammer ya. Hari ini makanya hijau sebesar berapa tuh? Hari ini hijau 1,5%. Oke, kita lanjut ke PTBA. PTBA, momentumnya mulai naik lagi, menarik, dia bertahan di atas garis win, sempat jebol tapi naik lagi ya, closingnya di atas garis win sehingga tidak muncul sinyal untuk sinyal exitnya tidak muncul. Masih floating profit, statusnya hold dengan floating profit 15%. Dihitungnya 15% itu dari sejak muncul segitiga hijau. Kalau telat entry ya oke lah, masih ada ya, masih ada cuan lumayan, masih di hold aja. Dengan resist dia akan testing lagi nih high yang kemarin. Kita cek high yang kemarin berapa. PTBA. Dia akan tes ini nih. 40-20 dan 40-60 itu area-area resistnya. Dia akan testing lagi. Ini masih cukup menarik. Mungkin menunggu ini ya, pembagian dividennya ya. Coba kita lihat PTBA pembagian dividennya kapan. Coba teman-teman cek juga. Di RTI biasanya ada. Nah, dia antara bulan 4, 5, 6 nih. Di antara tanggal-tanggal itu ya, 4 pertengahan. Ini udah bulan apa nih? Ini bulan Maret. Makanya ini mungkin katalisnya adalah ini sentimennya karena ada pembagian dividen dan biasanya dividen jumbo. PTBA juga cukup oke sih ya karena ini dari waktu itu entry-nya udah lumayan lama nih. Semoga teman-teman masih hold ya. Kalaupun udah kena SL, boleh spekulatif buy lagi, tapi ingat di sini akan dites lagi nih 40-20 sampai 40-60. Oke. Chart GD ingat segitiga, titik hijau entry, titik merah exit ya. Jadi di sini titik hijau entry, di sini titik merah exit. Hari ini muncul lagi dia titik hijau spekulatif buy tentu sifatnya. Semoga dia akan tes lagi 40-20, 40-60 atau bahkan breakout. Oke, boleh ya, boleh entry kalau misalnya ada yang belum, tapi buy on weakness jangan langsung HK ya, karena kondisi marketnya lagi seperti ini. Kita lanjut ke Harum. Harum, lihat momentumnya, dia berupa titik pink, artinya sideway. Sideway, potensi area sideway-nya adalah segini ya. Support resist, nanti kita cek angkanya lebih gampang di chart GD kali. Tuh, lebih kelihatan nih garis-garisnya. Chart GD, candlenya sih masih hitam, artinya tidak ada sinyal entry. Tapi kalau dia masih sideway,
Berarti titik hijau dan titik merah kita bisa abaikan. Strateginya BOS dan SOS. Jadi kita spekulatif di area support ya. Support ini 1565 dan 1600. Kalau mau agak bawah ya berarti di 1565 spekulatifnya. Jadi kalau sudah mantul maka jangan lupa ya untuk taking profit dulu si Harum ini. Karena momentumnya masih belum ada tuh, masih berupa titik pink, dia akan sideway. Resist area sideway-nya, ini kalau menjadi area sideway, ini 1700 resist, support 1565. Kita lanjut ke MTWI. MTWI ini eh, ke ARB ya, kalau nggak salah. Kekunci ARB bukan? Coba saya cek dulu ya, terkunci nggak nih? Aduh, nggak kebuka lagi nih. Lagi nggak ada sinyal. Oke, teman-teman silakan cek sendiri ya. Kalau dia ARB dan masih terkunci, rasanya sih hindari dulu. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang terjebak, tidak ada yang terkunci ARB-nya ya. Jangan lupa nanti di bulan April kita ARB-nya udah simetris, sehingga bukan 7% lagi, akan jadinya bahkan 25 sampai 35% ARB-nya, sehingga beresiko banget ya. Wajib disiplin tuh. Jadi kalau misalnya udah turun kelihatannya tidak enak, di sini kaki sebenarnya sangat bermanfaat banget. Jadi begitu ada buangan barang, langsung exit. Coba kita cek MTWI secara 5 menit. Disinilah peran pentingnya si kaki ini biasanya. Apakah ada yang buang barang? Oh, dia ini kakinya nggak valid ini. Coba kita cek. Ini ada spike, lalu ada action di sini, tuh ya. Maka HK. Ini sih belum merah-merah banget, tapi karena ini coba kita lihat liquid nggak? Likuiditasnya agak kurang ya, di 3,25, total transaksi hari ini 9,49. Jadi ini memang volatil banget, saya udah pernah mention kayaknya ya, jarum-jarum semua di sebelah sini, sehingga sangat volatil banget. Dia berpotensi bahkan menuju ke 101, karena jaraknya emang jauh banget dari area support. Biasanya selama dia masih di atas garis win line itu masih oke. Win line-nya itu di area 100. Jadi jauh banget memang. Sehingga kalau dia ARB 3 kali, ya nyampe situ habis itu baru mantul. Tapi teman-teman semoga tidak ada yang ditungguin ya. Semoga cut dulu harusnya. Cut dulu nanti baru entry lagi di area bawah. Karena tidak ada jaminan bahwa dia pasti akan mantul. Tidak ada jaminan. Oke, ARB jadi nggak bisa diapa-apain. Jangan entry dulu. Kalau mau entry, menunggu aja di area support sini. Nanti dipantau ya, 113, 101. Kalau udah mantul, maka boleh nih kesempatan untuk entry. Spekulatif. Dari hak kakinya sih belum terlihat ada buangan. Kalau yang ini kayaknya nggak valid ya, karena hijau-hijau semua tuh. Kalau yang di sini harusnya sih masih oke, belum belum gimana-gimana banget. Harusnya market makernya masih akan beraksi lagi. Cuma ya itu dia, nggak tahu ya, tergantung supirnya. Kalau saham gorengan kayak begini, kita nggak bisa memprediksi gimana-gimana. Menggunakan chart GD, sebetulnya chart GD tidak cocok digunakan untuk saham-saham yang high risk seperti ini, saham-saham yang volatil tidak oke banget karena eh, nggak oke ya. Dia market makernya sangat tergantung sama market maker banget, kecuali sahamnya liquid dan dia sudah ada tren, maka teman-teman gunakan chart GD ini. Jadi hindari saham-saham yang beresiko kalau mau menggunakan chart GD ini. Support di 112, 101, 94, bahkan sampai 84. Mudah-mudahan sih nanti mantul ya di garis win line. Jadi yang mau entry tunggu aja sampai ke garis win line. Kita lanjut ya ke BRPT. BRPT belum oke nih. Momentumnya masih merah. Memang on support sih. Kalau mau spec buy tunggu aja sampai momentumnya merah tua ya. Mau spek buy dikit ya boleh, tapi kalau jebol maka exit dulu, harus disiplin. Kalau misalnya dia mau lebih sabar, tunggu sampai momentumnya merah, baru spekulatif buy. Karena lumayan sih, ini rewardnya lumayan ya. Support di berapa nih? 780, resist kalau MA 200
di 8.30. Menggunakan chart GD. Chart GD masih candle hitam, jadi belum ada sinyal entry. Menggunakan chart win juga belum ada sinyal entry ya, momentumnya masih merah. Jadi menunggu aja, entah itu menunggu momentumnya menjadi merah tua, atau kalau menggunakan chart GD, menunggu sampai muncul titik hijau. Seperti di sini, titik hijau entry, titik merah exit, hijau entry, merah exit, hijau entry, merah exit. Support di 765, 740. Resist 810, 845, 855. Kita lanjut. Selanjutnya S-list. Selis. Waktu itu kan sempat naik ya. Candle merah 2 kali. Ya, memang dia masih berupa titik pink kan momentumnya. Sehingga hanya sideway. Kemarin itu dia sudah di-resist. Jadi seharusnya teman-teman sudah taking profit ya. Ingat kalau misalnya lagi sideway, momentumnya titik pink, maka tektokin aja. Buy on support, sell on strength. Ini akan ke area support lagi, jadi kalau mau spek buy lagi, tunggu di area supportnya, yaitu berapa nih? 161, 145 juga ada support, tapi harusnya sih dia tidak boleh jebol dari 161 ya, di sini. Kita gunakan chart GD, chart GD juga kelihatan nih di dalam garis dia bergerak di dalam situ, sehingga artinya dia sideway. Kalau sideway ingat, eh, segitiga hijau yang ada di chart win ataupun titik hijau dan merah yang ada di chart GD kita bisa abaikan. Kita gunakan strategi lain yaitu BOS dan SOS. Jadi di supportnya ini 176 dan 161. Kalau dia mantul, teman-teman mau spekulatif buy itu boleh. Cuma kalau jebol sebaiknya exit dulu ya. Dengan resist di 218, 222. Lanjut, MPPA. MPPA ini kayaknya trennya masih berat ya. Oke, kita lihat momentumnya, dia mulai berwarna merah dan semakin ke dalam lagi, jadi kurang bagus, sehingga tidak menjadi sinyal entry ya. MPPA di skip aja dulu, belum oke. Dia mulai bikin lower low lagi. Chart GD, dia juga masih berwarna candle hitam, belum ada sinyal untuk entry. Kalau mau menunggu sinyal entry, tunggu aja sampai ada titik hijau atau dia berwarna candle orange. Jadi ini belum oke ya untuk si MPPA. Tidak ada sinyal untuk entry. Kita lanjut ke SMGR. SMGR, SMGR. Kalau nggak salah kemarin saya sempat ya ada bilang semen-semen sepertinya tidak oke. Mana ya? Oh ya benar, 7 Maret sudah sempat dibahas nih SMGR-nya. Mungkin teman-teman ada yang ke skip kali ya. Coba dilihat lagi SMGR-nya. Saya sempat bilang tidak oke di tanggal 7. Waktu tanggal 7, 7 kemarin, berarti kemarin itu momentumnya merah tua, ada potensi dia mantul, tapi ternyata dia tidak mantul ya, malah bikin lower low lagi kemarin di tanggal 8 dan momentumnya berwarna merah, sehingga belum oke nih. Potensinya dia akan ke support sini dulu ya, 6799 dibuletin sesuai dengan fraksi. Jadi berapa nih? 6775 atau bahkan di support yang sebelah sini nih 6575. Ini sementara skip dulu ya karena korelasi juga dengan sektor properti kan ya, semen-semen, sehingga dihindari aja dulu. Kalau dia mantul di area sini ini baru menarik, tapi pastikan dia mantul dulu. Kemarin itu dia berwarna merah tua tapi ternyata dia belum mantul ya, belum bikin inside bar ataupun candle higher high, belum bikin, sehingga malah bikin lower low, jadinya kurang oke. Lower low terus momentumnya merah lagi, merah merah yang di sebelah sini nih, yang di sebelahnya jadi merah lagi, ini masih merah ya, jadi masih belum oke. Tunggu aja, watch out di area support tadi 6775 atau di 6575. Dengan resistnya di MA 200 tentunya menjadi resist 7100 dan 7200.
Chart GD. Chart GD sinyal exitnya di titik merah dan candlenya masih berwarna hitam ya, sehingga tidak menjadi sinyal untuk entry. Menunggu sampai titik hijau, maka baru ada spekulatif buy. Kalau candle orange baru spekulatif buy. Ini belum oke nih. Sama ya, seperti si chart win belum ada sinyal untuk entry. Kita lanjut ke PNBS. PNBS, momentum berupa titik pink jadi masih belum oke. Kemarin yang naik PNBN-nya ya, kalau nggak salah, sama PNLF-nya. PNBS-nya sih masih kurang oke nih. Jadi masih belum, dia masih berupa titik pink, hanya akan sideways, support di 61, resist. Jadi di sini ya area sideways-nya jadi lebar nih. 61 sampai 71. Kalau dia jebol atau closing di bawah 61, maka hindari dulu ya. Masih titik pink tadi sideways, oke. Ini juga di chart GD, candlenya masih hitam, jadi masih belum oke. Dan dia sideways, sideways-nya terlihat dari area garis-garis ini, dia mondar-mandir di dalam garis, artinya dia sideways. Dengan range areanya kita bisa pakai garis-garisnya nih. Support 61, resist 71. Jadi ada potensi, mudah-mudahan kalau dia mantul dari 61, teman-teman bisa copet-copet lah ya. Tektokan dulu. Ingat pas trading karena dia belum ada momentum berwarna biru Ben Hur. Oke, itu udah saham ke-15. Semoga bermanfaat dan semoga jelas buat teman-teman. Kalau masih ada yang bingung bagaimana sih cara menentukan atau menggunakan chart ini, silakan tanya di kolom komentar ya. Nanti saya akan balesin. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya juga. Yang ada cuan, tolong komen di bawah. Semoga teman-teman yang lain juga semangat untuk cari cuan lagi. Dan saya jadi senang kalau teman-teman bisa mendapatkan cuan. Semoga teman-teman selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.